أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat yang berbahagia, insyaallah terima kasih kita saling membersamai satu sama lain ya Ustaz Dedi ya. Sehingga semangat di antara kita hadir untuk terus belajar. Mudah-mudahan kesengajaan kita untuk belajar di setiap malam hari Sabtu ini adalah kesengajaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena insya Allah kita tidak akan melakukan kebaikan yang tidak disengaja, ya kan? Kebaikan kita harus dengan sengaja kita lakukan. Kenapa? Ya karena Allah juga dengan sengaja melakukan apapun untuk kita. Tidak ada Allah melakukan sesuatu untuk kita yang tidak sengaja. Seperti bencana di Sukabumi itu sudah sengaja Allah berikan. Tapi Ustaz dukanya eta tentang bencana alam seperti itu. Bencana alam konon kabarnya itu hasil dari kerusakan alam yang dilakukan oleh kita manusia. Ada satu ayat dalam surat An-Nisa, tapi saya lupa itu bentuk ayatnya. Kebaikan itu dari Allah dan keburukan itu darimu, kata Allah dalam surat An-Nisa. Mungkin keburukan yang terjadi saat ini kita yang melakukan. Kalau sekarang saya mendapati diri saya punya diabetes, mungkin itu karena saya punya kelakuan tidak bagus gitu ya Bu Dele, punya kebiasaan yang tidak menarik ya, Prof. Leva. Jadi Masya Allah kita sampai pada kondisi saat ini. Tentu kalau saya sedang ini Ustadz Dedi, secara ruhani saya sedang menjalani sebuah terapi untuk memahami, untuk memberikan pemahaman, atau untuk memberikan pendirian pada saya bahwa saya bukan Rob, saya bukan orang yang bisa memelihara diri saya, apalagi orang lain. Yang Rob itu Allah. Saya hanya menjalankan apa kata Allah. Kalau kata Allah harus begini, ya udah saya lakukan. Kalau kata Allah makanlah melalui lisan Rasul ya, makanlah sebelum pada saat lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Jadi saya makan tidak 3 kali sehari, tapi mengikuti apa kata Rasulullah. Bahkan kata banyak sekali berita, katanya tidur itu jam segini racun, jam segini apa. Saya melihat kebiasaan Rasulullah tuh kurucileh kentel pejit itu dalam bahasa Sunda. Sedikit tidur dan sedikit makan, itu Rasul. Masya Allah. Jadi agak sedikit berbeda dengan apa yang beredar di media sosial, karena hoax itu ternyata ranking pertama yang hoax yang ada di media sosial itu tentang kesehatan, ranking keduanya tentang agama, itu ya, yang lain-lainnya ranking sekian lah. Nah yang jelas saya sedang mencoba melatihkan diri bahwa saya bukan Rob, untuk memahamkan kepada diri saya sendiri. Kemudian saya juga bukan Malik. Malik itu minta dihargai, raja itu minta dihormati. Saya tidak. Saya berusaha untuk tidak minta, dan dalam hati saya ingin sekali tidak ada keinginan untuk dihargai. Yang jelas kata Allah, berbuat mulia sajalah dengan akhlak kita, kan itu. Kemudian kita juga bukan ilah, bukan sembahan. Ya Allah, tidak perlu saya ditaati oleh siapapun, nggak perlu. Apalagi kalau ada suami yang bicara sama istri, kamu tuh istri saya, kamu harus taat sama saya. Ya Allah, dia lebih ilah daripada Allah, kan? Allah saja nggak semaksa itu, bahkan ketika istighfar Allah mengampuni kita. Ada loh Ustaz Dedi, sampai suami bilang, kalau kamu nggak saya kasih makan, eureun kamu hirup. Waduh, ada yang begitu. Kamu tuh nggak ngehargain sama saya suami. Ya Allah, ya Rabbana. Saya nggak pernah melakukan itu. Tapi mungkin ya bisi ayah kita sebelum kita pulang ke Hariban Rabbul Izzati, kita coba beberes lah. Dimulai dari membenahi apa yang kita harus hadirkan di perasaan kita. Jangan sampai kita justru larut dalam ID ego kita gitu. Kita gini aja, ya Allah. Saya nggak mau
jadi aki-aki yang hanya ingin dihormati oleh anak cucu. Saya ingin jadi aki-aki yang bisa bisa menjadi teman cucu-cucu tercinta kan gitu. Betul, saya teh sudah siap Bu Dele jadi aki-aki, hanya belum siap tidur sama nini-nini. Eta mah beda deui nya. Itu. Jadi Masya Allah. Sekarang Ustadz Dedi akan bercerita tentang doa-doa yang ini juga satu bagian Ustadz. Saya sering sekali berpikir, kebayang tuh sih kalau doa diijabah sangat menakutkan Ustadz Dedi. Doa diijabah tuh sangat menakutkan. Kenapa? Kalau saya pengajian di sebuah masjid atau majelis taklim, di hadapan saya ibu-ibu ora kawuri, ibu-ibu yang sudah berusia, ibu-ibu reda, berusia 70-80 tahun. Saya memberikan cerita tentang husnul khatimah. Ini kalau doa diijabah ini bahayanya. Terus di antara ibu itu ada 5 ibu berdoa kepada Allah sambil menatap saya dalam-dalam. Ya Allah, eta Ustaz Dudi kanggo abdi. Terus diijabah. Liar tuh. Kudu ngurus 5an ini. Semuanya diijabah. Liar tuh. Kan bahayanya Kang Dekinya. Doa diijabah tuh ternyata kalau saya ingin uang dalam keadaan miskin, itu adalah dambaan doa diijabah itu. Kalau saya ingin sehat dalam keadaan sakit, itu dambaan. Tapi apakah benar doa itu untuk diijabah? Itu pertanyaan. Saya hanya melihat la'allahum yarsyudun setelah kalimat awalnya idza sa'ala kaibadi anni, apabila ditanyakan kepadamu Muhammad tentang aku, katakan aku dekat ini qarib. Nah, ujungnya la'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan doa-doa kita dan ijabah-ijabah itu membuat kita mendapatkan petunjuk bahwa Allah dekat. Jadi fungsi daripada doa menurut hemat saya bukan untuk diijabah dan asli sih. Sok, Bu Lela Kurniawati, Kang Alex. Kang Alex berdoa. Berdoa, pengen ya Allah berikan kepada saya kekayaan. Tiba-tiba datang dong Kang Alex, 200 mobil. Masing-masing mobil bawa 100 miliar. Atau 1 miliar lah. Kira-kira liar tuh di usia kita Kang Alex. Liar tuh menerima uang seperti itu. Berat, berat, berat. Atau mungkin Kang Deki, ya Allah berikan kepada saya istri yang cantik. Terus datang lu gelis pisan teu kawadahan. Kira-kira siap gitu menghadapi istri yang cantik? Ya. Atau banyak lagi doa yang entah mungkin seperti ini, doa yang tidak diingin, tidak di apa, doa-doa yang tidak boleh di apa dipanjatkan, wallahu alam. Tapi yang jelas itu sebuah ilustrasi saja bahwa doa itu adalah sarana kita untuk bisa membangun perasaan dekat kita dengan Allah. Dan sahabat, kalau kita sudah merasakan kedekatan dengan Allah, mungkin betul la khaufun alaihim walahum yazanun, tidak akan ada takut lagi, tidak akan ada khawatir lagi dalam perjalanan kita. Kita akan tentram tentunya. Wallahu alam nanti apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Dedi. Tapi yang jelas saya merasa meskipun saya juga masih pengen lah ya doa-doa diijabah, tapi saya juga mikir kemarin siapa Donald Trump ya atau apa Bapak Trump lah ya, Bapak Trump itu ngedoa nggak sih untuk jadi presiden Amerika? Sekarang tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekarang, tapi Allah kasih. Apakah itu istidraj? Tidak, sudah itu perjalanan saja sudah. Tidak perlu istidraj lagi atau diberikan kepada orang kafir, sudah jelas masuk neraka. Buat apa lagi ada apa kaidah-kaidah atau definisi-definisi Islam untuk mereka? Nggak ada. Apakah betul-betul nyungkun Allah teh kepada orang kafir supaya kaya raya? Enggak, udah ngasih aja itu mah. Udah jelas tuh. Mau dikayakan, mau dimiskinkan, terserah Allah. Tapi yang jelas, tanpa berdoa pun Allah memberi. Sekarang, Kang Pupun punya istri yang ini. Itu hasil ngedoa atau hasil milari? Itu kan hasil milari waktu itu. Ya. Ngedoa nama pan sanes neta. Aduh, punten Bu, pilih ayah. Itu. Jadi, Masya Allah, banyak sekali kita tidak berdoa, tapi Allah memberi. Bahkan yang ketika kita berdoa, Allah tidak memberi. Masya Allah, Wallahu alam. Yang jelas doa buat saya secara pribadi sekarang ini sedang dicoba dibangun. Setiap doa adalah sesuatu yang membuat saya merasa dekat. Cok, bagaimana tidak merasa dekat atau Bu Dela, Bu Min,
Kang Sulwan ngadoa ke Allah tuh deket pisan atuh. Lagi pakai motor, mendung. Ya Allah, jangan dulu hujan sampai saya ke rumah ya Allah. Jangan dulu hujan sampai saya tiba di rumah nanti ya Allah. Jangan dulu hujan. Saya udah sampai ke rumah teh. Tidak hujan. Apa kata kita? Nuhun ya Allah. Alhamdulillah. Berat aja hujan. Nuhun ya Allah. Coba ada perasaan dekat nggak? Lebih dekat daripada ke Pak RW aslina. Ya, kepada Allah tuh lebih dekat daripada ke Pak RT sampai bisa ngobrol dengan Allah. Padahal Allah teh maha agung, maha mulia, pemilik semesta, pencipta semesta. Masya Allah, kita merasakan dekat itu. Bahkan ayat bahasa hari, hapunten pisan ini bahasa hari. Ketika ya Allah, sampaikan saya ke rumah, ya Allah jangan dulu engkau berikan hujan. Baru juga sampai belokan sebelah sana, udah hujan. Ya Allah, meniti apal alamat bumi abdi. Coba, ayat bahasa nikah hari gitu jeung Allah teh. Saking dekatnya kita dengan Allah. Bersyukur kita bisa merasakan kedekatan itu dengan Allah. Karena tidak semua penganut agama merasakan kedekatan itu. Hanya umat Islam yang merasakan kedekatan dengan Allah. Hanya umat Islam. Yang lain tidak. Itu kan? Dan mungkin doa adalah akibat daripada akibat penyebab ya. Doa penyebab bagaimana perasaan kita bisa merasa dekat dengan Allah. Dari kecil kan kita sudah diajar berdoa. Sok nuhun, nuhun. Sama siapa nuhun? Ingat aja dulu Ersa dikasih uang. Sama uaknya waktu kecil dulu. Ayo bilang apa ke uak, bilang apa gitu kan. Apa dia bilang coba? Kurang. Bukan bilang terima kasih, bukan bilang kurang kan itu ya. Itu luar biasa itu. Jadi kedekatan itu yang luar biasa. Ya, nah bersyukur kita menjadi muslimin. Ya kita bersyukur juga kita ini rada dumareda karena saya merasakan betapa baiknya Allah kepada kita ya sampai kita diizinkan. Yang jelas hati-hati dalam berdoa. Saya menggarisbawahi satu hal. Kalau tadi tidak boleh meminta secara detail, juga mungkin urusan harta ya. Karena Islam bukan ajaran materialisme. Islam bukan ajaran yang memaksa umatnya untuk kaya, tetapi pasti kalau seorang yang bertakwa, dia akan profesional. Karena menurut saya takwa sama dengan profesional. Dia akan sangat profesional melakukan apapun untuk dianugerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat profesional merawat dan menciptakan kita. Tidak mungkin seorang yang bertakwa tidak profesional. Karena itu, insya Allah ya, saya menggarisbawahi beberapa hal. Yang jelas berdoa tentang rizki itu tidak melulu harta, ya kan? Rizki itu kita minta kepada Allah, rizki kesehatan secara umum. Rizki, memang saya pernah berdoa dulu, saya meminta kepada Allah untuk mendapatkan jodoh ibunya Ersyad. Ya Allah, engkau pemilik wanita di muka bumi ini. Engkau tahu siapa saya hari ini, nanti, dan kelak. Berikan kepada saya, ya Allah, satu hambamu yang mengerti tentang saya hari ini, nanti, dan kelak. Jangan lupa, ya Allah, kualitas ekspor. Tak boleh tak? Itu teh sudah dan sudah diijabah. Yang salah dari doa itu apa? Berikan kepada saya satu senjata eta Jenderal Agus. Mintanya satu coba menggenap meren genap ribu. Tapi yang jelas saya agak protes Ustadz terhadap doa-doa baca ini supaya kita kaya, baca ini supaya kita dapat rezeki yang tidak terbendung, baca ini. Bahaya sekali kalau umat Islam kaya. Atau sekota Bandung misalnya, pendeknya sekota Bandung semuanya kaya. Siapa yang mau beberes kebun, siapa yang ngurus gorong-gorong, siapa yang ngurus ini. Orang ada yang kayaknya di uang, ada yang kayaknya di keberanian, ada yang kayaknya di tenaga, ada yang kayaknya di pengetahuan, beda-beda. Seorang tukang beresin WC dia kekayaannya di situ, ya kan? Kekayaannya di situ. Kita nggak bisa, kita miskin untuk urusan itu. Jadi sebetulnya kita semua kaya dalam versi kita, dalam profesi kita masing-masing, masya Allah. Itu satu. Yang kedua, kalimat Ustadz tadi yang pertama, masya Allah. Yang pertama tadi ada dua hal. Disebut doa itu akan sangat, ini saya suka sekali kalimat tadi. Doa itu disebut khusyuk kalau kita mengijabah doa kita sendiri. Ya Allah, berikan kepada saya kesehatan. Saya ijabah doa saya dengan cara saya menjaga kesehatan, makan sehat, hidup sehat. Itu saya mengijabah doa. Nanti Allah menyempurnakannya. Seperti itu.
Jadi wailul lil musallin, celaka untuk orang-orang yang berdoa, celaka untuk orang-orang yang sholat. Sholat sama dengan doa, bisa kita samakan seperti itu. Alladzina hum an sholatim sahun, bagi mereka yang lalai dari sholatnya. Di dalam doa kita minta rizki, tapi malasnya setengah mati. Di dalam doa kita minta selamat, tapi kelakuannya tidak nyelamatin diri. Ya kan, seperti itu. Saya pergi ke Garut berdoa, ya Allah selamatkan perjalanan saya, tapi di Nagreg pakai motor, saya ngebut, mudun itu. Jebret maut. Saya yakin doa saya itu tidak dijabah, bahkan Allah murka. Ya kan, ibu minta ya Allah anugerahkan kepada saya rumah tangga sakinah. Pas giliran suami nanya, mama di mana? Karena cecing, karena doa, ngeganggu wae. Sakinah, ya Allah sakinah. Saya yakin itu digaplok sama Allah. Jadi doa itu harus, betul tadi kata Ustaz, doa itu harus sinkron dengan usaha kita. Kabulkan doa kita, nanti Allah akan menyelamatkannya. Yang tadi yang pertama sekali tadi, disampaikan tentang parenting ya, mendidik anak. Kalau ingin anak soleh ya berikan keteladanan, kesolehan, dan kitanya juga harus soleh tentunya memberikan keteladanan itu. Kang Ferry, saya mendengar membaca ini Pak Joko, membaca wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa, itu Prof Iva. Saya membaca ini. Prof Iva sekali di hatur nuhun biasna. Itu luar biasa itu. Hendaklah engkau takut kepada Allah. Hati-hati kalau kamu bertemu dengan orang yang dia membiarkan keturunannya lemah. Saya kagum kepada Kang Alex. Saya kagum kepada Kang Sulwan. Sangat kagum. Terus Kang Sulwan menyekolahkan anak di sekolah-sekolah non-muslim, sengaja sekolah Kristen misalnya. Saya tanya Kang Sulwan, Kang Alex, kenapa nyekolahin di sana? Supaya anak saya disiplin, punya nilai yang bagus, supaya dia bisa tertib belajarnya, bla bla bla. Wah, alasannya sangat logis. Karena saya kagum kepada Kang Alex, Kang Sulwan, kira-kira saya akan ikut nggak apa namanya cara dia? Oh, saya akan ikut itu. Kang Alex juga gitu. Oke, saya akan ikut. Terus Kang Alex menyekolahkan anak di perguruan tinggi yang tidak beragama Islam atau jelas-jelas menggunakan label agama yang lain. Karena saya kagum kepada Kang Alex, saya ikutkan juga anak saya sekolahkan di sana. Padahal Kang Alex dan Kang Sulwan pada saat itu sedang membiarkan anaknya lemah. Ya, dzurriyyatan di'afa, sedang menyiapkan hambanya yang lemah untuk punya tenaga naik ke langit mengetuk pintu ilahi. Dia hanya sekedar menjadi manusia yang akan rekat dengan muka bumi ini dan akan menyatukan diri dengan dunia. Tapi dia tidak akan pernah sanggup terbang tinggi menuju Allah, mengetuk pintu Allah. Dan saya ikuti itu. Karena itu dalam ayat ini Allah mengingatkan betul Ustaz tadi. Harus kita khawatir, kita kagumi orang yang kita kagumi itu membiarkan anak-anaknya lemah. Hati-hati memilih sahabat karena al-musahabatu tasyrikut tabi'ah. Persahabatan saling mencuri tabiat. Kenapa saya ingin bersahabat dengan Ustadz Dedi Haryadi? Ya, mudah-mudahan we katepaan kasep. Katepaan soleh Ustadz, katepaan soleh. Masya Allah. Itu yang luar biasa. Jadi sahabat Ustadz Dedi Haryadi luar biasa. Atur nuhun Ustadz. Ini ya Allah ilmu yang bagus sekali, dan mudah-mudahan kita juga bisa memilah yang jelas. Tadi ujungnya dari sekian banyak doa ya Ibu Imas Karyama, dari sekian banyak doa yang insya Allah saya, Ibu Imas, dan teman-teman lainnya akan umroh bareng-bareng, mau ikut, hayulah pokoknya. Nah, di antara semuanya doa yang satu tadi yang terakhir, mintakan jannah. Sok atau naon deh, kalau saya sudah minta surga dan Allah memberi, pasti saya akan di dunianya akan diberi hasanah kan itu. Kalau saya sudah diberi surga oleh Allah, kira-kira di dunia saya akan diberi hasanah tidak? Ya, pasti. Nggak mungkin saya, makanya istri saya sekarang Aminah, nanti saya dikasih hasanah. Nanti saya dapat surga. Nah, jadi kalau saya meminta kepada Allah surga, sudah pasti semua, ya, semua yang ada di dunia akan Allah berikan pada dirinya, baik itu buat kegembiraannya ataupun buat ujiannya.
seperti itu, dan tidak mungkin Allah membiarkan ahli surga hidup asal-asalan di muka bumi ini. Meskipun kasuistik ya, ada yang orang-orang yang Allah pilih untuk menjadi contoh bagi kita di dunia acak-acakan, tapi meninggalnya husnul khatimah. Ada itu sengaja untuk Allah berikan contoh bahwa semua itu adalah kuasa Allah. Jangan pernah menganggap diri kita menjadi Rob, Malik atau Ilah. Itu Masya Allah. Terima kasih Ustadz Dedi Haryadi. Mudah-mudahan tidur kita nyenyak sekarang. Nanti bangun tidur doanya jangan lupa doakan saya. Pokoknya jangan lupa doakan saya supaya sehat. Doakan Ustadz Dedi supaya sehat dan kita semua sehat walafiat. Teleponnya. Dan luar biasa kesetiaan Pak Mumu Bandung Barat. Masya Allah. Ini akan menjadi perjalanan yang baik karena diantara kita sudah saling menganugerahkan ceria. Di antara kita sudah saling memberikan pahala. Dan kehadiran Ibu Ida Farida mempengaruhi kehadiran Ibu Min Mardiana. Kehadiran Bu Min Mardiana mempengaruhi kehadiran Prof. Azali. Semua saling mempengaruhi. Coba kalau yang hadirnya satu saja, Ibu Min saja. Atau Kang Jajat, Sudrajat aja yang hadir, Kang Pupun. Kemudian ramenya Zoom 2-an. Alhamdulillah, kita saling menguatkan satu sama lain dan mudah-mudahan menjadi jariah. Atas semua kebaikan sahabat, kami haturkan jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah semakin sayang dan kita diizinkan untuk mendapatkan bimbingan tuntunan sampai pada akhirnya kita mendapatkan jannatun na'im. Itu saja saya dan Ustaz Dedi Haryadi. Kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم